apa sih kekurangan tumpang sari dan kelebihan dari tumpang sarinya. Dalam aktivitas kehidupan, aku akan membahas tentang apa sih itu tumbuhan tumpang sari, kekurangan atau kelebihannya. Teman-teman, sehat selalu ya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, karena semua kesehatan itu dapat kita mempelancar aktivitas kita sehari-hari. Kali ini aku Konget sedang membahas tentang apa itu sih tumbuhan tumpang sari dan tumbuhan secara khusus maupun secara umum. Tumbuhan tumpang sari adalah tumbuhan yang tumbuh secara berpasang-pasangan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain yang mempunyai tumbuhan itu berbeda. Contohnya ada tumbuhan durian dan ada juga tumbuhan di sekitarnya tumbuhan mangga atau jeruk gitu. Itu adalah tumpang sari. Nah, apa sih kekurangan tumpang sari dan kelebihan dari tumpang sarinya? Tumpang sari adalah tumbuhan yang selalu berdampingan pada tumbuhan yang berbeda. Di tumbuhan tumpang sari itu ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Nah, mana yang lebih dominan kesehatannya, tumbuhan tumpang sari itu akan lebih cepat berkembang. Sedangkan tumbuhan yang lainnya selalu mengurangi akan tumbuhnya lamban gitu. Nah, karena itu sebuah tumbuhan tumpang sari sebenarnya kan bagi aku janganlah lakukan seperti itu. Apabila kita melakukan tumbuhan tumpang sari, pilahlah dari satu lahan. Contohnya kita tanam satu khusus untuk pohon durian, lahan sekitar 20 hare. Sedangkan 10 hare kita secara khusus menanam, contohnya menanam durian. Sedangkan yang khusus 10 hare tanamkan mangga. Nah, disitulah kita menanam dapat dipilah secara khusus. Nah, karena sebagai tumpang sari, walaupun itu disebut tumpang sari karena agak berdekatan tanamannya secara khusus. Karena itu kita sebagai petani atau berkebun jangan lakukan tumpang sari yang selalu berbarengan. Contohnya kita tanam jeruk di sini dan di sebelahnya tanam durian, lagi di sebelahnya tanam durian, lagi jeruk. Nah, itu akan mengurangi risiko, kita akan menghasilkan satu-satu juga, akan merugikan yang lainnya juga. Nah, karena itu kita tanamlah secara khusus dan berpilahkan secara berpisah. Karena itu tumbuhan khusus lebih dominan mendapatkan hasil dari tumbuhan itu berkualitas tinggi gitu. Nah, itulah dari tumbuhan sari dan tumbuhan khusus. Lebih baik kita lakukan tumbuhan secara menanam tumbuh-tumbuhan secara khusus gitu. Kalau memang tumpang sari itu ada yang dapat juga menguntungkan, yang satu bisa berkembang dan satu yang kurang berkembang. Itu karena kita mungkin mempunyai lahan yang sedikit 10 hare. Kita sebagai petani berkebun di pedesaan, mungkin kita mengharapkan punya yang ini, punya yang itu. Nah, karena itulah manusia sebagai manusia, mungkin kita mengalami sedikit keegoan kita untuk dapat memiliki segalanya. Tapi jangan lakukan itu. Nah, kali ini aku akan menunjukkan bahwa tumbuhan tumpang sari salah satu pasti ada yang rugi. Contohnya, teman-teman, ini adalah durian, sedangkan ini adalah pohon pisang. Ini pohon pisang ini sudah mengalami terserang penyakit ini. Buahnya apabila nanti berbuah akan mengalami kerusakan, tidak normal seperti yang dulu-dulu.
Kalau zaman sekarang mungkin karena situasi zaman, kadang alam sudah sedikit tercemar karena penggunaan racun yang berlebihan gitu. Jadi teman-teman, dan aku akan membasmi salah satu tumbuhan yang mungkin merugikan yang lainnya yang kita inginkan untuk dapat berkembang gitu. Saya akan menghabis karena ini sudah terkena penyakit. Ini pohon pisang ini ini akan tebang, diratakan menjadi sebuah, nantinya di tanah ini akan menjadi pupuk yang mungkin berguna untuk membantu yang di sebelahnya gitu. Itu teman-teman, ayo ikuti aktivitas kehidupan saya setelah saya libur dari kerja kuli bangunan. Ini satu hari saya manfaatkan untuk ke kebun. Mungkin saya punya kebun sekitar 20 hari, mungkin saya pergunakan untuk melihat-lihat kebun aku di lahan sedikit ini. Ayo. Ini karena saya kadang-kadang jarang ini perginya ke kebun, tapi ini saya baru ke kebun sudah lihat ada pohon pisang yang sudah kena terserang penyakit. Ini saya sampai membiarkan sampai merugikan tumbuhan di sebelahnya yang kita tanam untuk saya inginkan untuk dapat berkembang gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman durian yang mungkin aku harapkan untuk berkembang, tapi ini ada pohon pisang yang sudah kena terserang penyakit. Ini telah merugikan fisik durian ini menjadi tumbuhnya kerdil, walaupun kita berbagai pupuk sudah pakai di bawahnya ini untuk membantu untuk memperkembangkan ini, ternyata yang ini yang lebih menyerap makanan dan ini yang lebih subur. Karena itu teman-teman, aku sarankan jangan menanam tumbuhan tebang sari yang saling bergantian. Saya sudah kan terangkan sudah contohnya yang bergantian. Ini tumbuhan mangga contohnya, ini tumbuhan durian, ini pohon pisang. Nah, kalau memang khusus ya pohon pisang ya, tetap pohon pisang akan menghasilkan buah yang berkualitas. Kita bisa memelihara secara khusus gitu untuk memberi pupuk maupun pengomposan dengan pestisida gitu. Oke teman-teman. Teman-teman, kelihatannya ini pohon pisang ini subur sekali dan kelihatannya tidak kena penyakit. Teman-teman. Ini nantinya apabila berbuah akan mengalami sedikit koreng atau mungkin isinya tidak normal gitu. Dan saya sudah membuktikan ini beberapa kali, karena mungkin saya akan lihat tumbuhan ini kelihatannya sehat dan subur, dan saya biarkan sampai berbuah ini, tapi nyatanya buahnya mengalami kerusakan, mengalami penyakit buahnya. Nah karena itulah aku sadar bahwa tumbuhan kelihatannya sehat, memang seperti zaman sekarang belum ini kurang terpelihara, mungkin ini mengalami kerusakan gitu. Ada pohon pisang ini gitu. Nah ada teman-teman tumbuhan yang mungkin
kurang pertumbuhannya. Nah, di sini juga yang memfaktori kadang-kadang tumbuhan tumbang sari. Nah, karena tumbang sari tumbuhan kita terlalu dekat dengan satu yang lainnya, mungkin merugikan satu sama yang lainnya. Kadang-kadang kurang sinar matahari, dari sinar matahari pagi maupun sore gitu. Karena apabila kita kekurangan sinar matahari secara langsung, memang tumbuhan itu akan mengalami sedikit kurang berkembang, kurang pertumbuhannya kurang gitu. Karena sebuah faktor, sebuah cahaya itu dapat mempengaruhi semua organ-organ pada tubuhan yang akan tumbuh gitu. Karena sinar matahari dapat memberikan cahaya sebagai sumber kehidupan di dunia ini. Itu teman-teman. Teman-teman, apabila kita untuk membasmi sebuah tumbuhan yang mungkin akan mempengaruhi tumbuhan yang lainnya, ini sudah terserang penyakit, nantinya buahnya ini yang sudah serang. Walaupun kelihatan tumbuhan ini sehat, tapi kita habiskan semua, jangan sampai tersisa sampai dia mati. Apabila kita sudah tidak tumbuh lagi, dari bawahnya lagi tumbuh, baru kita ulang penanaman pisang. Tapi jangan berdekatan dengan yang lainnya. Memang kita menanam pisang, tanamlah secara khusus agar menghasilkan buah yang mungkin yang kita harapkan gitu. Nah, teman-teman, ada tumbuhan tumpang sari. Apabila kita menanam tumbuhan tumpang sari, usahakan jaraknya satu yang lainnya diperlebar sedikit. Nah, minimal kadang-kadang kalau tumbuhan durian minimal sekitar 5 meter. Nah, 5 meter lah, atau sekitar 10 meter dari jarak satu yang lainnya. Karena tumbuhan durian itu akan mempunyai memerlukan tempat agak lebar, karena jaraknya akan mungkin tumbuhan durian itu akan tumbuh rindang, dan apabila kita memelihara dengan baik, akan tumbuhan durian itu menjadi di bawahnya panjang dan di ujungnya nanti dipotong agar tidak menuju ke atas terus gitu. Itulah kita, apabila kita benar-benar menggunakan tempat ini untuk tumbuhan sari, atur jaraknya dan jangan terlalu mepet, karena terlalu mepet akan merugikan satu sama lainnya. Hal itu misalkan dapat sinar matahari secara langsung gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit tentang
penjelasanku tentang tumbuhan tumpang sari maupun tumbuhan secara khusus. Nah, karena secara khusus mungkin kita mendapatkan hasil satu tapi hasilnya berkualitas. Sedangkan tumbuhan tumpang sari apabila kita saling berdekatan tidak akan menghasilkan yang berkualitas tinggi, karena hasil kita satu sama yang lainnya akan saling, contohnya bertengkar, contohnya kan saling merebutkan makanan di dalam tanah itu. Nah, mungkin itulah kita akan, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dominan, dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan tumbuhnya menjadi sebuah subur. Nah, itulah contohnya seperti manusia, teman-teman. Apabila kita saling tidak mau sebagai bagi rata, mungkin kita akan satu sama lainnya akan mengalami suatu kerugian maupun suatu keuntungan. Disitulah kita dapat faktor kehidupan juga mempengaruhi hidup kita tentang kehidupan. Apabila dunia semakin padat dan semakin banyak pertumbuhannya, juga akan, walaupun itu perkembangannya sangat pesat untuk sebagai komunitas kehidupan di dunia ini. Nah, karena itu mungkin alam telah mengatur sebuah kehidupan ini akan menyeimbangkan alam ini, dan mungkin ada suatu mengurangi. Dan nah, setiap kehidupan orang-orang pasti ingin seperti dapat mengembangkan kualitas manusia agar lebih berkembang dan hidup sehat selalu. Tapi ternyatanya bukannya itu. Semakin zaman kita semakin maju dengan digital yang mungkin dan obat-obatan semakin berkembang, dan penyakit juga semakin berkembang dan rentan juga dengan penyakit, karena saat-saat zaman sekarang umur manusia itu tidak ada mungkin melebihi dari 100 tahun. Nah, sudah berkurang dari 100 tahun, karena di situ kita, nah umur sekarang manusia sekitar 50 ke atas sudah susah untuk dapat bergerak, karena mungkin faktor makan yang seperti sekarang sudah mengandung lebih banyak pestisida. Karena sekarang setiap manusia menanam tumbuhan maupun pohonan mengutamakan hasil agar dapat menghasilkan yang lebih untuk kepentingan makan yang lebih juga. Karena itu untuk berkreasi, untuk piknik, untuk liburan dan segalanya. Karena itu setiap manusia di zaman sekarang pikiran kita lebih cenderung untuk beraktivitas lebih keras dan lebih kejam untuk dapat menutupi dari pengeluaran itu. Karena itu kita mungkin kita tidak bisa mungkiri dari sebuah zaman-zaman yang kan sekarang ini. Apabila kita mungkir dari sebuah zaman ini, kita walaupun kita tidak dapat mengikuti zaman-zaman itu, tapi kita sudah terpengaruh juga, walaupun kita tidak secara langsung untuk mengikuti zaman-zaman sekarang. Karena itu teman-teman, kita sebagai manusia harus bisa menerima kenyataan ini. Dari sebuah perjalanan hidup itu adalah sudah diatur oleh Tuhan. Mungkin Tuhan itu telah memberikan kita dan memikirkan semua kehidupan dunia ini, bagaimana caranya ke depan agar kehidupan ini tetap berlangsung. Itu teman-teman, dan sehat selalu dalam hidup ini. Jaga kesehatan. Dengan jaga kesehatan kita dapat beraktivitas dan mungkin melakukan pekerjaan dengan teratur. Jangan berlebihan bekerja karena mengalami kelelahan setiap kita bekerja karena terlalu berlebihan. Dan ingat teman-teman, dengan teratur tubuh kita akan menjadi sehat. Dengan bekerja sesuai dengan kemampuan kita akan menjadi sehat. Bekerja dengan sesuai dengan mungkin yang kita lakukan, hanya sebatas yang kita lakukan, itulah. Nah, karena setiap manusia
mempunyai kelebihannya masing-masing dan mempunyai kelebihan dan mempunyai kekuatannya masing-masing dan mempunyai suatu penghasilan yang juga lebih, karena itu sudah kehidupan dia. Dan juga teman-teman, ada seorang yang mungkin sudah masih muda sudah sukses. Terkadang ada juga dari kecil maupun dari orang muda berusaha sampai tua tidak ada yang sukses. Nah, itu adalah sudah manusia. Mungkin itu adalah sudah takdir kita sebagai manusia, karena setiap manusia mempunyai garisnya masing-masing dan rezekinya masing-masing. Karena itu ada yang miskin dan ada yang kaya. Itu adalah keseimbangan alam untuk mengisi kehidupan ini. Dan sehat selalu teman-teman, dan semoga panjang umur, rezeki berlimpah di alam ini. Dan ingat, jaga lingkungan sebaik mungkin, karena lingkungan dan hidup ini. Sehat selalu teman-teman, dari pengat, dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehat selalu. Teman-teman, ini juga tumbuhan tumpang sari. Nah, contohnya teman-teman, ini tumbuhan tumpang sari. Ini kan jeruk. Ini jeruk, teman-teman, ini jeruk. Dan ini durian. Ini tumpang sari ini aku ingin menghasilkan ini juga yang berkualitas hasilnya ini. Jeruknya ini saya menganggap yang berkualitas. Sedangkan yang ini juga ingin berkualitas. Nah, itulah keinginan manusia yang selalu ingin mencari hasil yang bagus. Ternyata tidak teman-teman, tidak. Ini hasilnya kurang bagus, karena ini mungkin terlalu dekat, karena kita menginginkan suatu hasil yang bagus gitu. Dan ini teman-teman, ini sudah mengalami penurunan pertumbuhan. Ini teman-teman sudah mengalami pertumbuhan penurunan, dan ini juga mengalami pertumbuhan penurunan juga. Ini lihat, ini agak meninggi dan mengkurus ke tinggi, itu tidak mau menyebar ke bawah. Apabila kita untuk menanam tumpang sari, aturlah jaraknya, dan aturlah jaraknya antara satu yang lainnya. Ini contohnya kita kasih jarak minimal 8 meter dari jarak ini dan jarak ini. Itu sudah termasuk masih dekat itu. Apabila kita mengatur ya sekitar 10 meter, itu jarak yang bagus antara durian satu yang lainnya gitu. Nah, itu baru kita mendapatkan hasil yang mungkin kita harapkan. Itu tanaman tumpang sari yang menghasilkan, sama-sama menghasilkan gitu. Nah, buah durian dapat, buah semangka bukan buah jeruk dapat gitu. Itu teman-teman, itulah contohnya juga sebagai tumbuhan tumpang sari. Nah, kalau memang menginginkan hasil yang khusus, kita kalau memang menanam ini durian, ya tanamlah durian secara khusus. Misalnya punya lahan 20 hare, ya kita tanam untuk 10 hare ya untuk durian, dan 10 hare laginya untuk buah jeruk, itu contohnya. Nah, itulah teman-teman istilahnya tumbuhan tumpang sari. Nah, secara khusus ya begitulah, kita pilah lahannya. Nah, kalau memang menginginkan tumbuhan tumpang sari gitu caranya, jarak atur jaraknya supaya kita dapat menghasilkan sama-sama bagus gitu. Ayo yang lainnya teman-teman juga. Teman-teman, inilah tanaman aku yang mungkin aku sudah sedikit menyesali dengan tumbuhan ini. Apa boleh buat, aku akan mengorbankan suatu tumbuhan yang mungkin akan hasilnya berkurang, untuk mengurangi pertumbuhan itu menjadi yang lainnya menjadi subur gitu. Karena itu
aku akan mengorbankan salah satu tumbuhannya. Nah, seperti contohnya ini teman-teman. Nah, ini contohnya ini teman-teman. Dan ini teman-teman, ini tumbuhan jeruk ini saya akan ada tebang ini. Saya biarkan berkembang yang ini. Berkembang yang ini, dan mungkin ini akan lebih cepat tumbuhnya dan lebih besar. Nah, gitulah kita sebagai manusia, apabila tanpa pengorbanan, tanpa kerja keras, tanpa usaha, tanpa tindakan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, akan kita menghasilkan hasil yang baik juga teman-teman. Nah, karena itu kita sebagai manusia jalani sesuai dengan kemampuan kita. Oke teman-teman, dan lihat yang lainnya lagi. Teman-teman, tidak lupa juga aku mengunjungi kebun kopi ini sedikit kurang dapat sinar dari matahari. Nah, apa sebab itu? Karena ini adalah sedikit tumbuhan tumpang sari. Di atasnya ada pohon albesia, pohon yang besar-besar itu, yang mungkin nantinya kita dapatkan sebagai digunakan untuk bahan bangunan gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, kebun kopi ini sebenarnya hasilnya setiap tahun pasti ada penurunan maupun ada perkembangan. Nah, di sisi lain mungkin karena faktor alam yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa berbuah sesuai dengan harapan itu. Dan pohon kopi ini pada tahun ini sebenarnya kan ini sudah mulai bulan Agustus sudah berbunga dan seterusnya berbunga, dan sekarang kan bisa sudah berbuah sedikit-sedikit. Nah, ini mungkin faktor alam yang mungkin tidak mengizinkan hasil kita untuk berlimpah, berkurang teman-teman. Karena itu bagaimanapun kita berusaha untuk dapat melakukan hal yang baik untuk tumbuhan yang kita tanam di kebun. Nah, mungkin itu sudah takdir kita. Ada juga yang lainnya dapat menghasilkan buah yang bagus juga, karena mungkin itu faktor keberuntungan dia, rezeki dia gitu. Nah, karena itu kita tidak perlu membanding-bandingkan orang lain. Apabila kita perlu kita membandingkan orang lain, kita jadikan inspirasi untuk kita lebih semangat dan kita lebih bekerja keras dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin positif untuk kedepannya. Walaupun akhirnya dari sebuah perjalanan itu saya tidak tahu hasilnya, mungkin itu dari hasil sebuah yang kita harapkan tidak senyata yang kita harapkan untuk berhasil memuaskan gitu teman-teman. Nah, karena itulah sebuah perjalanan kita tidak bisa kita pungkiri. Nah, semua kejadian-kejadian yang sudah lewat itu adalah takdir sebuah perjalanan karma yang mungkin kita bawa di hari ini. Itu teman-teman. Nah, karena itu kita tidak bisa menerima, walaupun kita tidak bisa menerima, apa boleh buat, kita harus terima, kita harus syukuri dalam berbagai situasi maupun keadaan di dalam menjalani sebuah kehidupan. Itulah teman-teman. Sedangkan panen kopi aku ini dulu pada bulan-bulan tahun depan tuh hasilnya bagus teman-teman, bagus hasilnya, mendapatkan hasil yang bagus juga. Dan mungkin itulah mungkin kadang-kadang mungkin faktor alam ya, mungkin itu yang mempengaruhi. Nah, itulah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi berusahalah, yang belum terjadi bekerja keraslah, yang belum terjadi dan lakukanlah semaksimal mungkin dan lakukan sesuai dengan kekuatan kita. Nah, apabila kita membandingkan orang lain, jadikanlah inspirasi, jangan dijadikan sebagai posisi pesimis, tapi lakukanlah dengan optimis gitu. Jangan pesimis,
karena jenis kata-kata pesimis itu sudah menyatakan kita iri pada orang lain. Teman-teman ya, teman-teman, kita lihat yang lainnya juga ya. Ini aku teman-teman libur dari kerja kuli ya, aku selalu melihat ke kebun dimana sih keadaannya gitu. Nah ini teman-teman, ini namanya tanaman juga tumpang sari. Ini ada pohon masih kecil-kecil, tumbuhan Albizia. Nah ini teman-teman, ini ada tanaman, kalau di sini disebut kacang tanah. Inilah teman-teman, karena ini disebut tumpang sari dan di atasnya ada pohon Albizia yang mungkin banyak tumbuh. Dan ini hasilnya tidak begitu, ini tumbuhnya lenjeng-lenjeng dan kurus-kurus, tidak seperti yang diharapkan, seperti ladang-ladang yang melebar panjang gitu, hasilnya langsung kena sinar matahari, hasilnya bagus gitu. Nah teman-teman, kalau memang kita punya lahan yang seperti itu ya bagus itu untuk pengembangan sistem pertanian. Nah kalau aku memang ini lahanku sedikit ya, hanya kerjaku hanya sebagai kuli bangunan ya, kita lakukan, itulah pekerjaanku sehari-hari teman-teman. Itulah sedikit tentang perkembangan mungkin dalam kehidupan ini untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di perkebunan. Nah teman-teman, aku sarankan lakukanlah pengembangan atau pertumbuhan di kebun dengan melakukan secara khusus, jangan secara tumpang sari, karena tumpang sari mungkin keinginan kita terlalu berlebihan untuk menghasilkan yang serba ada, tapi karena kemampuan kita punya satu-satu, tidak ada yang lain, tidak akan menghasilkan hasil yang bagus itu teman-teman. Dan sehat selalu, dan semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam melakukan aktivitas dan sehat selalu. Dan terima kasih teman-teman, dan apabila video ini bermanfaat, ingat channelnya Sri Karunia dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, dan sehat selalu. Sampai jumpa di video yang lainnya.